Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Aulia, mahasiswi semester 7 Prodi Pendidikan Agama Islam STI Al-Hamidiyah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Agama. Psikologi Agama dan cabang psikologi. Yang pertama, filsafat sebagai induk segala ilmu, karena filsafat mempertanyakan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan fungsi filsafat itu berada. Lalu yang kedua, psikologi sebagai cabang filsafat. Yang ketiga, psikologi sebagai disiplin ilmu yang berkembang, dan salah satu cabang psikologinya adalah psikologi agama. Yang keempat, psikologi sebagai ilmu terapan yang berkembang sesuai dengan kegunaan dan kegunaannya. Lalu ada psikologi pendidikan, ada psikologi sosial, ada psikologi agama, dan lain-lainnya. B. Kedua, psikologi. Psikologi agama terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan agama. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui proses ilmiah. Lalu seseorang yang melakukan praktik psikologi disebut sebagai psikolog. Para psikolog berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang melalui intervensi tertentu, baik pada fungsi mental, perilaku individu maupun kelompok. Nah, yang disadari atas proses fisiologis, lalu neurologis, dan psikososial. Psikologis adalah sesuatu yang berkaitan dengan hal atau ciri-ciri tubuh. Misalnya seperti bibir, hidung, bentuk kepala, rambut, tampang, dan sebagainya. Lalu, neurologis merupakan cabang ilmu dalam bidang kedokteran yang berfokus pada otak dan sistem syaraf. Dan psikososial terbagi menjadi dua kata, yaitu psiko yang artinya internal atau dari dalam, yaitu pikiran, perasaan, nilai kepercayaan yang dianut suatu individu. Jadi psiko ini itu terdapat pada diri individu itu sendiri. Nah, sedangkan sosial artinya adalah eksternal atau dari luar. Ya, seperti hubungan antara individu dengan lingkungannya, misalkan antara guru dan murid, antara penjual dan pembeli, seperti itu. C. Agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta keperibadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya. Nah, dalam pandangan ini, agama itu adalah pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Berikutnya, kata agama juga menyangkut masalah yang berkomunikasikan dengan kehidupan batiniah manusia. Agama sebagai wujud keyakinan memang sulit diukur secara tepat dan terperinci. Hal ini pula yang menyulitkan para peneliti untuk mendefinisikan yang tepat tentang agama. Nah, fungsi landasan agama itu adalah memberikan orientasi, terus ada motivasi dan membantu manusia untuk mengenal dan menghayati sesuatu yang sakral. Lalu banyak agama yang memiliki mitologi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan asal-usul kehidupan
alam semesta. Lalu dari keyakinan mereka tentang kosmos, kosmos itu adalah sistem dalam alam semesta yang teratur dan harmonis. Dan mereka dalam kosmos juga terdapat sifat manusia, orang-orang yang memperoleh moralitas, etika, hukum, agama, ataupun gaya hidup yang mereka sukai. D. Psikologi agama. Nah, menurut Profesor Dr. Haji Zakiyah Darajat, ia meneliti pengaruh agama terhadap sikap dan perbuatan orang atau mekanisme yang melakukan pekerjaan dalam diri seseorang, karena secara berpikir atau bersikap ataupun bahkan bereaksi dan bertingkah laku tidak bisa dipisahkan dari keyakinannya, karena keyakinan masuk ke dalam kontribusi kepribadian individu tersebut. Nah, psikologi agama merupakan cabang ilmu psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dan berpengaruh terhadap keyakinan agama yang dianutnya, serta dalam kaitannya dengan pengaruhnya masing-masing. Nah, upaya untuk mempelajari tingkah laku keagamaan tersebut dilakukan melalui pendekatan psikologi. Psikologi agama mempelajari dan meneliti fungsi-fungsi jiwa yang memantul dan memperlihatkan diri dalam perilaku dan kaitannya dengan kesadaran dan pengalaman agama manusia itu sendiri. Seperti misalkan dalam agama Islam kita dianjurkan atau diwajibkan berlaku jujur, sopan santun kepada orang tua, seperti itu. Nah, lalu psikologi agama ini berbeda dari cabang psikologi yang lain karena dihubungkan dengan dua bidang pengetahuan yang berlainan. Sebagian harus tunduk kepada agama dan sebagiannya harus tunduk kepada ilmu jiwa atau ilmu psikologi. Ruang lingkup psikologi agama. Nah, lebih lanjutnya Profesor Dr. Zakiyah Darajat ini mencetuskan lapangan penelitian psikologi agama yang mencangkup ronde beragama, perasaan dan kesadaran beragama dengan pengaruh dan akibat-akibat yang dirasakan sebagai hasil dari keyakinan. Oleh karenanya, menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, ruang lingkup yang menjadi lapangan kajian psikologi agama ini mencangkup kajian-kajian mengenai yang pertama ada bermacam-macam emosi yang menjalar di luar kesadaran yang ikut menyertai kehidupan beragama orang biasa ataupun orang umum, seperti rasa lega dan tentram sehabis sembahyang atau sholat, rasa lepas dari ketenangan batin sesudah berdoa atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran, perasaan tenang, terus pasrah dan menyerah sesudah berzikir dan ingat kepada Allah ketika merasakan kesedihan dan kekecewaan yang bersangkutan atau yang berkelanjutan atau perasaan sedih lah. Lalu selanjutnya ada bagaimana perasaan dan pengalaman seseorang secara individu terhadap Tuhannya, misalnya rasa tentram dan kelegaan batin gitu. Lalu mempelajari, meneliti, dan menganalisis pengaruh keyakinan hendak mempunyai hidup sesudah mati atau ada alam akhirat setelah kematian pada tiap-tiap seseorang. Lalu meneliti dan mempelajari kesadaran dan perasaan orang terhadap sikap dan perbuatan
perbuatannya dalam kehidupan. Selanjutnya yang terakhir ini untuk selanjutnya meneliti dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci Al-Quran dalam menjadikan kelegaan batinnya. Yang terakhir, F. Kegunaan psikologi agama dalam pendidikan agama Islam. Tentunya dalam pendidikan Islam di sini diartikan sebagai upaya sadar yang dilakukan oleh mereka yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembinaan, pembimbingan, pengembangan, serta pengarahan potensi yang dimiliki anak atau peserta didik agar mereka dapat berfungsi dan berperan sebagai hakikatnya. Itu. Nah, lalu secara yuridis agama berfungsi untuk menyerukan perintah Allah dan tidak melakukan larangan yang dilarang oleh Allah guna menyerahkan bimbingan bagi penganutnya agar terbiasa melakukan hal-hal yang baik menurut ajaran agama Allah atau ajaran agama Islam. Lalu psikologi agama juga berfungsi sebagai penyelamat. Artinya dalam psikologi agama juga terdapat penjelasan mengenai dua alam, yaitu alam dunia yang fana ini dan alam akhirat. Lalu di mana kedua hal ini antara alam dunia dan alam akhirat harusnya diyakini oleh setiap manusia. Nah, terus selanjutnya berkomunikasi dengan ajaran agama, diantaranya mempersatukan diri kepada Allah dan melakukan pembebasan dan pensucian diri. Ibaratnya setelah melakukan dosa besar atau kita tidak sengaja melakukan dosa, segera cepat-cepat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam psikologi agama, seseorang juga bermanfaat untuk mencapai manfaat relaksasi bagi jiwa dan kedamaian batinnya. Dari aspek tuntunan agama, di mana rasa bersalah dan berdosa dapat hilang dari batin atau dari diri kita apabila kita manusia telah menebus dosa atau kesalahan dengan bertaubat kepada Allah. Lalu penganut agama secara psikologis memiliki kesamaan kesatuan iman dan kepercayaan. Nah, rasa kesatuan ini menimbulkan solidaritas baik secara individu maupun secara berkelompok. Lalu psikologi agama ini juga berfungsi sebagai pembinaan persaudaraan yang kokoh terhadap untuk dapat diwujudkan dalam sikap saling menghargai antara sesama manusia. Psikologi agama juga bertujuan untuk sebagai social control dan tuntunan baik itu secara pribadi ataupun kelompok yang berfungsi sebagai norma-norma kehidupan agama sehingga agama menjadi pengawas baik secara individu maupun berkelompok. Psikologi agama juga berperan sebagai metode atau cara menghilangkan kebiasaan buruk untuk berubah dari kehidupan seseorang untuk kelompok, dari kehidupan seseorang atau kelompok menjadi kehidupan yang baru sesuai dengan agama yang dianut. Kehidupan baru tersebut berdasarkan ajaran agama yang dapat menegakkan kesetiaan kepada adat dan norma yang dianut sebelumnya. Nah, adapun yang dimaksud dengan bertanggung jawab dalam pengertian ini adalah orang tua, sedangkan para guru atau pendidik lainnya juga harus bertanggung jawab saat di sekolah. Seperti itu penjelasan dari saya tentang rangkuman video Bapak Nur Wahidin. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.